Yesus untuk generasi muda yang baru dengan pesannya masa depan. Hai, apa kabar? Sudah lama kita tidak jumpa ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu. Hari ini kita jumpa banyak orang datang ke gereja kita. Betul? Ada yang tua, ada yang muda. Hasilnya ada datang daripada sekolah minggu, warga bahasa Malaysia, Gereja Metodis, Sunda. Halo. Ya, secara otomatis kawan-kawan yang lebih dewasa berucap salam kepada kita. Sekarang saya mau tanya, kadang-kadang, apa yang kamu mau jadi? Kalau satu hari kamu sudah besar, apa kamu mau jadi? Mungkin saya tanya ke guru lah, ke sekolah. Apa yang kamu mau jadi? Apabila kamu besar. Oh, mau jadi pilot. Oh iya. Jonathan, apabila kamu besar, apa yang kamu mau jadi? Orang yang menjadi seorang yang kaya dengan manusia. Ya, mungkin saya suka lalu. Kamu jadi apa? Oh, menjadi askar. Atau mungkin kamu sudah apa yang kita ada askar. Kawan-kawan, saya mau menjadi Yesus. Kawan-kawan, next. Mengapa saya mau menjadi Yesus? Mengapa saya mau menjadi Yesus, kawan-kawan? Saya tidak ada itu. Oh, mungkin saya tidak ada kontrol sini, tak apa? Oke, ada sudah. Oke, kawan-kawan, saya mau seperti Yesus membentuk generasi muda yang serupa dengan Kristus. Hari ini adalah hari kebaktian sekolah minggu. Bolehkah kita buat satu gerakan? Kalau gerakan supaya kita boleh mentumbuhkan perhatian dalam kebaktian. Oke? Kawan-kawan, kita tunggu sini. Nanti saya takut ada orang yang dengar saya benar kembali mau membaca. Itu sebab tidak dapat fokus. Ataupun ada orang yang berkata, saya cakap apa saya tidak tahu. Lebih baik kita cicit-cicit. Ada cicit-cicit? Jangan cicit lah. Lihat sini. Halo, sini lihat sini. Kamu perlu belajar lah. Mari kita buat satu doa. 1, 2, 3. Saya mau menjadi seperti Yesus. Satu kali. Saya mau menjadi seperti Yesus. Ada satu kawan, saya panggil nama itu ialah Daniel. Daniel ini mungkin mewakili kamu, Shin, mungkin mewakili kamu, mungkin mewakili Chin ini. Ada dua Chin. Ada Chin, perempuan kecil, ada yang remaja. Saya akan panggil nama kamu, apabila saya nampak kamu macam sangat kacak ataupun sangat cantik, saya panggil kamu. Kawan-kawan, Daniel ini, apa siapa namanya Daniel? Ada Daniel kah sini? Tidak ada. Ada nama lain, ada Joseph, ada David, ada Lucas, ada yang lain tapi tidak ada Daniel. Tapi kawan ini saya panggil dia Daniel, dia umur 8 saja. Suatu hari guru tanya dia. Guru itu datang daripada sekolah minggu, mungkin cikgu Alisha lah, guru besar kita. Dia tanya, kalau kamu pesan nanti kamu mau menjadi apa? Tadi saya tanya Lucas, Lucas kata dia mau jadi pilot.
Saya tanya Jonathan. Jonathan kata dia mau menjadi askar. Dari Kasadi dia ada generasi muda, saudara. Ada askar. Anak abang Kasadi pun, angka Kasadi pun askar. Nanti balik-balik kita belajar dari dia. Boleh askar. Okay. Ada orang mau menjadi doktor. Siapa mau menjadi doktor? Boleh angkat tangan? Doktor. Tidak ada. Tetapi Daniel menjawab. Daniel menjawab. Dia tidak tahu betul rujuk handphone atau tidak. Tapi Daniel dia memang menjawab. Daniel, kamu tahu dia menjawab. Mau menjadi apa? Satu, dua, tiga. Kita cek lagi. Saya mau menjadi seperti Yesus. Mengapa mau menjadi Yesus? Daniel dia cakap kepada guru dia. Saya mau menjadi seperti Yesus. Sebab Daniel kata, Yesus ini orang baik. Orang sayang. Kalau ada orang sakit, dia doakan, dia sembuhkan. Ada orang diserang iblis, dia usirkan setan. Kalau ada orang yang lumpuh tidak dapat jalan, dia sembuh, beli dia jalan. Ada orang kusta, yang kulit ada sakit, dia sembuhkan. Dia orang yang Yesus dia penuh dengan kesayangan. Dan dia rela mati untuk dosa kita di atas salib. Maka dia berasa saya mau jadi seperti Yesus. 小朋友们，你们听不懂国语的，请你举手。听不懂的举手。大概有7、8个. Sebab ada 7, 8, 10. Sekolah minggu kita pun cakap sikit bahasa Cina. Saya cakap sikit lah. 为什么这个但以理要学像耶稣呢？因为耶稣很有爱心，很感动他，他要学像耶稣。Kawan-kawan, inilah kanak-kanak yang dipengaruhi oleh Yesus. Ada 3 perkara yang kita perlu belajar bersama. 有3件事情我们要一同的学习。perkara yang pertama kita belajar daripada Kolose bab 3 ayat 10. Mari kita baca bersama. Kamu telah menggenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperolehi pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Kawan-kawan, apa maksud di sini? Yang pertama, maksud manusia baru. Kamu manusia lama ataupun manusia baru? Baru ataupun lama? Apa maksud manusia baru? Manusia baru di sini maksudnya kamu bukan saja manusia, tetapi kamu orang yang sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan satu-satu Tuhan. Kamu kata, kalau tidak ada Yesus, saya akan binasa selama-lamanya. Maka saya sayang Yesus, saya kasih Yesus dulu. Saya mau berkawan dengan Yesus. Dan saya menerima Yesus dalam mana? Hati. Kamu orang baru atau orang lama? Baru. Kita baru sebab kita ada siapa? Kita ada Yesus Kristus. Oh, Yesus. Sayang saya. Oh, saya ada dosa. Waktu saya pergi neraka. Ada api. Maka kalau tidak pergi melihat. Karena selangkah kok. Oh, cici kamu tidak berhenti. Oh, pergi kan? Tidak mau. Bagaimana boleh tidak mau? Kita mesti ada siapa? Yesus dalam hati kita dan betul-betul dapat dan percaya dalam Kristus Yesus. Inilah manusia baru. Inilah identitas yang baru. Inilah yang kita perlu menjadi. Oke? Ya, di sini dia kata kamu sudah orang manusia baru loh. Kalau kamu manusia baru, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu terus-menerus dipembaharui. Ada orang tidak mau datang ke gereja, kamu tahu mengapa? Sebab dia kata Kristen ini jahat. Ini jahat Kristen. Dia kata mau sayang, tapi dia dendam orang. Dia kata mesti suci, tapi dia sayang orang.
Dia kata dia Kristen, dia lagi curi orang tua. Itu boleh kan? Itu lama punya, sudah berlaku, sudah lalu. Kita sekarang manusia yang baru. Dan kita terus menerus, maksudnya itu satu proses. Bukan percaya Yesus sekaligus kita boleh menjadi bagus. Tapi terus menerus Tuhan akan membaharukan. Haleluya. Jadi kita perlu diperbaharui bukan sebab kita canggih. Tetapi Tuhan Yesus yang canggih. Kawan-kawan, perkataan ketiga yang sangat penting, yaitu gambar taliknya. Yaitu maksudnya gambar Allah yang sempurna. Seperti Yesus. Saya mau menjadi seperti siapa? Yesus. Ini adalah proses. Kamu akan lebih melupai. Macam kamu akan sayang. Kalau orang bully kamu, kamu mau hantam dia nggak? Mau? Dia cakap kamu, kamu kita cantik kok. Sering ini. Bagaimana? Jadi cakap apa? Kamu kata, maafkan dia sebab dia tidak tahu apa-apa. Boleh kan? Siapa cakap ini berkata? Maaflah mereka sebab mereka tidak tahu dia cakap apa. Siapa cakap? Tuhan Yesus di atas salib cakap, maafkan sebab mereka tidak tahu apa mereka buat. Jadi apabila kita belajar doa, kita akan diubah. Betul. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak dapat ubah. Jadi kita mesti dalam Kristus. Banyak kali saya lihat orang yang saya sangat susah untuk cakap. Susah untuk lihat. Saya doa, Tuhan ini kamu punya ciptaan. Ini kamu punya cita punya, saya mesti kasih dia. Tapi hati saya susah. Bagaimana, men? Saya doa, Tuhan terus menerus dalam proses memperbaharui saya. 小朋友们，如果有人骂你，你开心吗？骗我，人家欺负你，你怎么样？你叫全部人不要做霸凌，对不对？这个是错的啊！伤心，还有，可是耶稣说什么？耶稣说赦免他们所做的，他们不知道。Jadi kalau kamu betul-betul percaya Yesus, kamu ada ubah. Jadi tempat di Kolose itu tempat orang yang tidak percaya Yesus. Mereka ikut punya semua cara. Dia ikut sendiri punya. Jadi mereka berasa kalau kamu jahat saya jahat balik kamu. Tapi orang Kristen tidak boleh baca ini. Kawan-kawan ada satu budak. Ini budak memang sudah tua lah. Sekarang pun meninggal dunia. Tetapi apabila dia budak dan nakal. Namanya bukan anti Augustina. Tapi ini Uncle Augustine. Ini apa nama? Augustine dari Hippo. Abad yang keempat. Dia kecil-kecil dia nakal. Mengapa dia nakal? Sebab bapak dia nakal. Bapak dia nakal, dia pun nakal. Tapi mama dia memang seorang yang sangat baik. Kawan-kawan, mama dia tiap-tiap runtuh doa untuk dia boleh ubah. Tapi dia ada ubah, dia memang tidak ada ubah. Dia walaupun dia pendidikan tinggi, tapi dia merasa salah. Dia tinggal bersama dengan perempuan tanpa kawin dan lahirkan anak. Maka selepas Tuhan datang ke kehidupan dia membaca Alkitab, katakan kenakan Tuhan Yesus Kristus. Dia kata kamu perlu berubah. Satu senci, satu kantong hasil dia kuikai. Maka dia berubah, dia bertaubat. Sebagai percaya di Yesus Kristus pada akhirnya. Itu dia ubah total. Dia tidak lagi buat perkara yang tidak moral dan ikut Yesus. Kawan-kawan, marilah kita belajar seperti Yesus. Janganlah kita nakal lagi lah. Betul? Jangan cakap buruk punya hal. Jangan cakap buruk punya. Sebuah perkara kedua mesti baik. 所有讲的话都要好的话，心里要想好，要跟耶稣做朋友，mesti berkawan dengan Yesus. Chris, Louis, oke?
我们一起跟耶稣好不好？跟我们一起啊！呀，耶稣爱你啊！耶稣谢谢你啊！Chris, Louis ni Louis yang besar, Chris yang kecil, cucu kepada saudari masuk. Yang dia hanya dua anak, yaitu anak kepada anak perempuan yang kedua ya. Hah? Kawan-kawan, saudara-saudari, marilah kita lihat aplikasi dalam sekolah minggu. Dalam sekolah minggu kita mesti ada kasih lah. Kalau kawan-kawan di dalam sekolah minggu, kita pun belajar kasih. Hah? Kalau kamu ada lihat kawan yang nakal, apa kamu buat? Dia tumbuk kamu tumbuk balik dia, boleh tak? Tak boleh, ha? Ada apa nama dia? Louis pun mau, ada Tuan Louis. Tuan Louis, ha? Louis. Kalau orang nakal, biar kamu nakal balik. Kita mesti bertindak kasih. Lagi kita perlu bagaimana? Dalam sekolah minggu, kita perlu taat. Ketaatan itu penting. Mendengar apa cikgu dan cakap, biar kita ikut. Saya kecil-kecil saya start sekolah minggu lah. Umur 8 saya belajar. Tapi saya nakal juga. Saya cakap perkataan yang kotor juga. Saya pergi judi juga. Sekolah rendah saya sudah pergi sekolah minggu. Tapi saya balik rumah, abang saya lotan saya kuat-kuat. Sebab kakak beritahu, itu budak nakal. Saya berubah terus-menerus dalam sekolah remaja. Saya fikir remaja masa saya itu lebih dekat Yesus. Tapi biar kita lebih dekat Yesus apabila di sekolah minggu juga. Kawan-kawan, setiap orang ada latar belakang yang tidak enak. Tapi yang penting ialah kita taubat。我们每一个人都有不听话的时候，最重要的是我们悔改，信耶稣。Jadi sekarang saya tidak judi lah loh. Tidak ada judi. Bini tahu saya tidak judi. Betul gak Casey loh? Saya tidak judi. Haleluya. Bukan saya sebab Tuhan ubah saya. Saya tidak ada cakap perkataan buruk sudah loh. Betul gak bini? Bini itu orang boleh cek sama itu cakap betul atau salah. Bini itu sangat penting. Dia pantau kita. Suami-suami setujui kah? Setujui pernah suami angkat tangan? Haleluya. Satu, dua, lagi tiga. Ya, penting. Penting dia, istri ya. Pengampunan. Kalau di sekolah minggu, di sekolah rendah, saya ada dengar anak saya pun cakap, ada orang macam ini, macam itu. Yang penting kita maafkan orang. Betul? Syuhui. Janet, Serena. Kita kalau ada orang tidak baik untuk kamu, kamu patut apa? Maafkan dia. Boleh? Kalau dia salahkan kamu maafkan dia, boleh? Boleh maafkan. Minta maaf. Bolehkah? Walaupun diri tidak dapat, kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan bantu kita untuk maafkan. Apabila saya masih kecil, saya masih ingat. Kalau kawan ini cakap tidak baik, dan saya ingat. Saya tidak mau menjadi kawan kamu ya loh. Jadi saya berdapati anak-anak sekarang macam ini. Sikit-sikit saja orang kalau tidak buat dia happy. Saya dia mau menjadi kawan kamu. Tapi sekarang pandai lagi. Kita kawan. Jangan kamu kawan dengan dia. Menghasut lagi loh. Kita sendiri tidak mau baik dengan dia. Panggil orang tidak boleh baik dengan dia. Ini macam ada Yesus kan? Tidak. Sebab Yesus kalau dia pulih dia kata Tuhan ampun mereka sebab apa yang mereka buat mereka. Tidak. Ada ya. Ada yang masuk. Mana lebu? Kita tahu belum? Saya pun cakap imam we. Tidak pandai cakap imam. Badai. Kawan-kawan, mari kita sama-sama belajar dari Paulus. Dia apa buat? Dia kata, mari kita baca bersama ayat suci ini. Yaitu yang pertama kita tahu kita adalah ciptaan baru Tuhan. Yang kedua kita perlu tahu proses pemuritan dan pertumbuhan. Mari kita baca bersama. Dialah yang kami beritahu. Kan, apabila tiap-tiap orang kami nasihat dan tiap-tiap orang kami menggali dalam segala hikmat untuk membimbing tiap-tiap orang menjadi sempurna
dalam Kristus. Jadi di sini ada beberapa perkataan yang sangat penting. Yang pertama, memberitahu. Kita perlu memberitahu anak-anak kita supaya mereka faham, mereka kenal Yesus. Bukan saja dari otak. Saya benar kenal seorang yang di sekolah ini. Dia memang malam dia takut. Tapi apabila dia takut dia apa-apa. Apabila dia takut dia apa-apa. Dia doa. Mengapa dia tahu bagaimana doa? Sebab guru beritahu. Dia juga ada sedai sekolah taktika metodis. Dia pun ada sedai sekolah minggu selepas. Sebab sudah beritahu. Mama aku belum percaya Yesus. Tapi dia percaya Yesus. Dia beritahu mama, boleh saya doa? Boleh? Boleh. Jonathan kata, boleh. Dia doa. Selepas doa, hati dia tenang sekali. Sebab kenapa? Sebab dia tahu dan dia mempraktik apa yang dia tahu. Kawan-kawan, kita mau bawa kau orang kepada Kristus, kau boleh beritahu. Kamu kata saya bawa waktu sudah cukup. Cukup tak? Saya buat cukup bagus soal mereka memang tahu saya seperti Yesus. Dia tahu. Kamu mesti beritahu. Kedua, kamu perlu menasihati. Apa maksud menasihati? Oh, menasihati ya. Apa? Apa kita banyak jawab bilang tidak datang dari jamaah. Apa waktu kita buat? Apa waktu kita buat? Ini bagus punya orang loh. Gila loh, hebat yang ini tidak datang loh. Ada banyak kan susah datang. Ada lagi datang dari kita. Oh, kita punya kartu kata mesti membeli kebukaan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kan. Terus kita cari orang tidak datang apa? Hah? Oh, bagus loh. Doa loh. Haleluya. Kita mesti doa. Selain daripada itu, selepas kamu doa apa yang kamu akan buat? Selepas doa, apa kamu akan buat? Kali sini. Selepas doa apa baru buat? Apa yang melawannya? Oh, semua menasihati dia. Jangan tidak datang. Oh, melawan menasihati. Karena aku baru. Kalau mereka sudah bergaul, kita perlu menasihati. Dan juga mengajar. Sebab semua orang boleh dibawa kepada pangkuan Kristus Yesus. Jadi kita beritahu dia, nasihat dia, mengajar dia, supaya dia boleh bertumbuh dalam Kristus Yesus. Kamu tahu kawan ini kan? Kawan ini ibu Methodism, panggil Susanna Wesley. Wah, ini perempuan memang pandai sekali. Tapi dia susah sekali juga. Sebab rumah dia pernah dibakar 2 kali. Dia punya suami tidak cukup uang sampai pergi dipenjarakan. Tetapi lagi dia suka sekali. Dia 19 anak. Tapi hanya 10 boleh jaga. 9 semua mati. Oh, itu susah. Tapi dia pandai sekali. Dia tiap-tiap minggu, setiap anak mesti ada 1 jam. 10 anak. Dia 1 jam untuk 1 anak. Supaya boleh bertutur, boleh memahami, boleh menasihati, boleh mengajar. Jadi saya kata kepada Manso, Kak Manso, saya kata, Kak Manso, kamu ada 2 cucu di hadapan kamu. Kamu jaga dia. Susanna Wesley pun ini macam jaga. Bawa mereka kepada Yesus. Jadi Kak Manso hari ini bawa mereka sudah datang kepada Yesus. Dia papa punya mama mungkin nanti hendak bawa dia pergi Tapekong. Tapi Manso dia berusaha bawa anak kepada Yesus. Seperti tadi Pagen kata. Pagen mana Stella? Dia kata, kita bukan hanya sandar kepada sekolah minggu Alicia lah, Meyong lah, lagi Pagen lah, Hong Yue, Lao Si lah, Casey Lo lah. Lagi ada cikgu datang lagi ya? Anna Hong Yue, Bukan saja ini macam. Sebab Yuan Feng pun mulai mengajar sikit, saya tahu. Bukan saja, rumah pun yang mama pun perlu jaga. Papa pun perlu mengajar. Papa, mana papa? Ajar anak kita balik kepada Yesus. Setiap. Nah, kita bukan dengan diri.
Jadi anak dia dua, satu John Wesley, satu Charles Wesley menjadi pemimpin rohani yang besar dalam gereja kita. Aplikasi ialah kita perhatikan apa yang kita ajar. Kalau kamu cakap, kamu guru cakap, buat tidak buat, mereka memang serang kamu. Tidak akan menjadi teladan. Mesti ajar mereka menerima teguran. Anak-anak apabila kamu tegur, dia nangis. Dia anggap kamu tidak sayang dia. Kita sayang dia, tapi kita perlu betulkan dia. Atau kalau tidak, dia tidak tahu proses seumur hidup. Dari kanak sampai ke panjang masa. Jadi kita perlu usahakan. Tetapi bukan dengan sendiri. Walaupun ada kumur, ada kesusahan. Tapi apakah yang kita buat ialah dengan tenaga daripada Tuhan. Untuk membuat semua ini. Saya mau cakap seorang yang melayani Tuhan. Namanya ialah Hudson Taylor. Boleh kita cakap Hudson Taylor? Hudson Taylor dia orang English. Tapi dia datang ke China. Mengapa? Sebab dia kata, China ada banyak-banyak loro yang akan binasa. Saya mesti pergi. Walaupun bahasa saya tidak pandai, walaupun budaya saya tidak biasa, pakaian pun tidak sama, tapi saya tetap pergi. Kerja susah kah? Susah kah? Sangat susah. Tapi dia cakap apa? Mari kita baca bersama. Tugas ini terlalu berat untuk saya. Tetapi saya belajar satu hal. Bukan saya yang bekerja untuk Tuhan, melainkan Tuhan yang bekerja melalui saya. Jadi tahun ini 2025, kita sudah buat keputusan. Satu keputusan yang sangat penting. Kita mulai persekutuan doa sepenuhnya bahasa Malaysia. Mengapa? Sebab kita mau belajar. Kita doa. Kita buat kerja kuat. Tapi kita perlu doa kuat. Guru-guru sekolah minggu kita datang. Datang untuk berdoa. Murid-murid pun boleh belajar doa. Jangan datang. Cakap dengan kawan. Jangan macam ini macam. Oh, saya ada lihat. Ada kanak-kanak datang persekutuan doa. Tidak berdoa. Itu tidak baguslah. Mari guru-guru, kanak-kanak kita sama-sama. Boleh? Jadi kawan-kawan, jadi aplikasi untuk sekolah ialah walaupun kita ada pergumulan. Kita tidak faham. Tapi kawan-kawan, kita tidak sendiri. Apabila kita malas baca Alkitab. Kanak-kanak ada baca Alkitab? Adakah? 小朋友们，你们有读圣经吗？有的人举手。Tidak ada. Boleh kita baca Alkitab? Roh Kudus bantu kita. Kalau kawan ejek buat kamu susah hati, kamu minta Tuhan bantu kamu. Berani. Jadi kawan-kawan, kita belajar 3 perkara pada hari ini. Yang pertama, siapa kita? Identity baru dalam Kristus. Kita manusia baru. Yang kedua, proses pemuridan yang konsisten. Jadi anak boleh belajar teladan. Dan pada akhirnya bukan dengan bersandar dengan diri. Dalam semua kesusahan, semua pergumulan, kita bersandar kepada Roh Kudus. Kawan-kawan, saudara-saudari, mari kita doa bersama dalam akhir khotbah ini. Mari kita doa bersama. Mari kita doa bersama. Ikut saya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa Allah di surga. Kami tahu hidup ini penuh cabaran. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami. Bentuklah kami serupa seperti Yesus Kristus. Beri kami hati yang taat, kuasa untuk menang atas ujian, godaan, dan kasih untuk layan orang lain. Gunakan kami generasi mudamu untuk pancar muliamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya.